Maka cerdas tidak otomatis membuat orang berilmu. Kita sekarang ini selalu dikagum pada orang-orang, selalu mengagumi orang-orang cerdas. Kita lupa bahwa ada yang lebih kita kagumi. Siapa? Para ulama. Sebab orang berilmu itu pasti cerdas. Orang cerdas belum tentu berilmu. Itulah itu yang kalian lihat, kita lihat di TV itu. Gelar Masya Allah 1 meter panjangnya, ya kan? Profesor, doktor, insinyur itu dan sebagainya. Di ujung lagi banyak DPL, macam-macam gelar sekarang, ya. Tetapi bicara tentang agama seperti anak MDA bicara. Tahu MDA? Nah, lain yang ditanyakan, lain yang dijawab. Nah, tidak berdalil. Dalilnya apa? Banyak orang yang buat. Kita ambil sifat Yahudi yang paling menonjol apa? Orang Yahudi, apa kelebihannya? Cerdas, tetapi tongkau, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kecerdasan mereka digunakan untuk membuat modus meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya. Apa saja yang disuruh Allah, mereka cari alasan untuk tidak melaksanakan. Apa saja yang dilarang Allah, mereka cari alasan untuk bisa melaksanakan. Ini orang-orang cerdas, ahli syubhat. Allah turunkan ayat-ayat, kitab-kitabnya, kemudian diutus para rasulnya untuk menjelaskan ini jalan benar, ini jalan menyesatkan. Dalam surat pertama dalam Al-Quran, surah apa surah pertama? Al-Fatihah. Di sini Allah sudah jelaskan mana jalan hidayah, mana jalan tersesat. Jelas sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Nabi, kata Allah menyuruh kepada Nabi mengatakan, ini jalanku lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Apa sebab? Fatafarraqa bikum an sabilillah atau sabilih. Maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Kalau sudah banyak jalannya akan bercerai-berai. Makanya ikuti jalan Nabi alaihissalam. Kemudian jalan yang seperti apa? Ala basiratin qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Saya berseru di atas jalan ini kepada Allah ala basirah, atas dasar ilmu. Kapan ilmu itu ada? Balik lagi pelajaran sirah kita kemarin. Nabi kapan baru dia berilmu? Saya ulang kembali, itu bahasa diulang, nampak kajian. Tidak bisa selesai cepat nampaknya nih, karena aja lambat. Nabi alaihissalam kapan beliau bisa berdakwah? Kapan beliau bisa berdakwah? Atau dengan pertanyaan lain, kapan Nabi tahu agama Islam? Setelah turun wahyu. Setelah turun wahyu, betul. Turun wahyu umur berapa? 40. Berarti sebelumnya Nabi tahu nggak tentang Islam? Enggak. Nabi cerdas atau bukan sebelum 40? Cerdas. Berpikir nggak beliau? Berpikir. Orang hebat. Orang hebat. Tapi sudah berilmu? Belum. Maka cerdas tidak otomatis membuat orang berilmu. Kita sekarang ini selalu dikagum pada orang-orang, selalu mengagumi orang-orang cerdas. Kita lupa bahwa ada yang lebih kita kagumi. Siapa? Para ulama. Sebab orang berilmu itu pasti cerdas. Orang cerdas belum tentu berilmu. Itulah itu yang kalian lihat, kita lihat di TV itu. Gelar Masya Allah 1 meter panjangnya, ya kan?
profesor, doktor, insinyur itu dan sebagainya, di ujung lagi banyak DPL macam-macam gelar sekarang, ya. Tetapi bicara tentang agama seperti anak MDA bicara, tahu MDA? Nah, lain yang ditanyakan, lain yang dijawab. Nah, tidak berdalil. Dalilnya apa? Banyak orang yang buat. Jadi ketika bicara tentang masalah sab laki-laki dan perempuan berdekatan, banyak orang buat di Masjidil Haram katanya. Banyak orang yang buat, dalilnya orang yang buat. Maka kita tanya oleh Syekh kita, mana dalilnya? Kalau perbuatan orang tak boleh dijadikan dalil. Makanya yang seperti ini tahu tak sesat dengan tidak sesat? Tak akan tahu, dia sendiri tersesat. Makanya orang tersesat tidak akan pernah tahu orang lain yang sesat. Makanya semboyannya tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menyalahkan. Apa sebab? Dia nggak sadar dia sesat. Siapa yang berani menunjukkan ini sesat yang bukan? Karena dia tahu ada hidayah. Ada hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa allazi an'amta alaihim? Ada surah An-Nisa ayat 56 ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini yang dapat hidayah itu. Siratal mustaqim, yang hidayah itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Nah, kalau tafsir lama kita sering baca orang Yahudi. Sekarang tidak boleh sebut orang Yahudi, nanti berurusan dengan Kemenak dengan orang-orang Islam sendiri, para pemikir. Tidak boleh bilang orang Yahudi. Nah, tidak apalah. Kita ambil sifat Yahudi yang paling menonjol apa? Orang Yahudi, apa kelebihannya? Cerdas, tetapi tongkau, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kecerdasan mereka digunakan untuk membuat modus meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya. Apa saja yang disuruh Allah, mereka cari alasan untuk tidak melaksanakan. Apa saja yang dilarang Allah, mereka cari alasan untuk bisa melaksanakan. Ini orang-orang cerdas, ahli syubhat. Dalilnya ada, tetapi tidak pada tempatnya. Contoh konkret Al-Quran yang ceritakan, la ilaha illallah Muhammad Allahumma sayyiban nafi'ah. Nampaknya karena hujan kita belum berhenti lagi sampai hujan berhenti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah ceritakan, watlu alaihim was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka tentang kaum yang tinggal di tepi pantai. Ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ketika Allah menguji mereka dengan banyak ikan yang bermain di hari Sabtu di tepi-tepi pantai. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, selain hari Sabtu enggak datang. Maka Allah larang mereka mencari ikan hari Sabtu. Ujian duniawinya, ujian syahwatnya diuji ini. Kadang-kadang syahwat bisa berkawan dengan subuhat. Itu masalah, syahwat berkawan dengan subuhat. Apa yang mereka lakukan? Mereka kuat ilmunya, iya. Cuman masalahnya syahwatnya tinggi. Sehingga ilmu tadi ditinggalkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menggali-gali, kalau istilah kita sekarangnya, fikih maqasid syariahnya. Mencari illah. Tetapi salah pasang, itu masalahnya. Makanya para ulama mengingatkan para fuqaha maqasidus syariah, kalau terlalu ghulu menggunakan ini bisa membawa kesesatan. Sesuatu yang bukan dimaksud dalam syariah kita katakan itu maksud syariah, padahal bukan itu yang dimaksud. Maka fiqhul maqasid harus berdalil juga. Kalau tidak berdalil itu namanya juga modus
yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang ilmu dan kurang taat. Nah, mereka katakan kita dilarang Allah supaya tidak terganggu ibadah pada hari Sabtu. Nah, kan ada cara, ada trik yang bisa kita lakukan. Apa itu? Dipasang pukatnya hari Jumat. Pas hari Sabtu ikan kan tak pandai berpikir dia. Iya kan, kalau ikan pandai berpikir kawan-kawan, nah itu orang Yahudi itu pintar-pintar tuh. Ya biasanya ada modus yang mereka buat, pandai orang enggak. Ikan kan enggak kayak kita berpikirnya. Akhirnya datang ikan hari Sabtu, masuk dalam pukat dan jala mereka. Mereka nengok-nengok tan jauh kan. Mungkin ketika ibadah hari Sabtu di sinagognya mikir juga, masuk ikan apa enggak kan. Alasannya tadi itu. Diambil hari Ahad. Nah, kalau menurut pikiran mereka melanggar atau tidak? Enggak. Apa sebab? Ibadah tidak terganggu, pencarian juga tidak terganggu. Padahal Allah bilang jangan berburu ikan, bukan jangan meninggalkan ibadah. Tidak ada ceritanya. Allah tak mengatakan jangan meninggalkan pergi ke sinagog hari Sabtu. Tidak. Yang Allah katakan jangan nangkap ikan hari Sabtu. Nah, antum pasang pukat Jumat, nangkapnya Sabtu atau hari apa? Tetap Sabtu, karena antum tujuannya masang itu supaya Sabtu main ikan masuk, iya kan? Dah jelas. Ilahnya bukan karena ibadah, ilahnya karena larangan itu ta'abbud. Ini yang kadang-kadang menular pula ilmu seperti ini kepada sebagian pemikir kita yang tidak tahu mana yang sesat, mana yang bukan sesat, karena baru tahu sesatnya di akhiran. Kalau kita insya Allah diberikan ilmu oleh Allah, tahu mana yang sesat sejak di dunia, semoga kita tidak masuk ke jalan yang sesat tadi. Ma'asyiral kiram, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Oh, berarti kita minta kepada Allah yang mustahil atau yang tidak mustahil? Jawablah. Tidak tahu kan bisa jelaskan. Nah, boleh tidak minta kepada Allah yang mustahil? La ilaha illallah. Boleh tak minta sama Allah yang mustahil? Ya Allah, hidupkan kembali ayah dan ibu saya. Boleh enggak? Boleh enggak? Siapa yang bilang tak boleh? Tunjuk tangan. Nah, kenapa tak boleh? Karena mustahil. Ahsanta. Bagi Allah tak mustahil. Cuman hukum Allah sudah menetapkan bahwa mati hanya sekali. Kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk sebagai contoh bagi kita bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Hukum Allah sudah berlaku, yang sudah mati tak balik lagi. Andainya balik lagi, takut kita semua. Bukan. Ya, kalau sudah balik lagi, orang yang diazab di kubur tiba-tiba datang dia, hati-hati doh. Sikit aja kita silap diazab di kubur, ini dah sulah telinga saya dibuatnya. Antum tak punya selera makan lagi doh. Ya kan, makanya Nabi bilang laula annakum tatadafanun, kalau bukan karena kalian saling menguburkan, saya akan beritahukan apa yang terjadi di alam kubur sana. Jadi kita karena saling menguburkan nanti tidak sanggup menguburkan orang nanti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sesat itu harus diketahui sekarang. Maka meminta kepada Allah yang mustahil boleh atau tidak? Ya Allah, beri saya istri 10, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena ini namanya al-i'tida' fid du'a, dan dilarang oleh Nabi SAW meminta berlebihan. Istri 1 aja antum belum sanggup, nah minta pula 10. Kemudian syariat melarang istri lebih dari syariat melarang istri lebih dari 4. Nah, undang-undang peraturan pemerintah melarang istri lebih dari 1. Nah, baik. Jadi jangan minta yang mustahil. Nah, kalau seandainya minta jangan disesatkan, ini mustahil, untuk apa kita baca terus? Jelas? Nah, yang kedua, ini terasa cepat ya, tuan-tuan dah mulai ngangguk-ngangguk saya tengok. Nah, yang kedua di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah membagi umat manusia menjadi tiga golongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Alkitab, tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang. Kalau hudan lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mafhum mukhalafannya apa? Mafhum mukhalafannya, kalau jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi yang tidak bertakwa tidak jadi petunjuk. Kalau tidak jadi petunjuk, kalau tidak jadi petunjuk, hasilnya apa? Kalau tidak dapat petunjuk, apa namanya? Menyesatkan. Jadi bisa Al-Quran membuat orang tersesat? Bisa Al-Quran membuat orang tersesat? Tidak bisa. Subhanallah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Quran bagi mereka tidak jadi petunjuk, justru menyesatkan. Ada orang tersesat gara-gara Al-Quran? Bukan Al-Quran yang menyesatkan, mungkin antum salah paham ya, makanya Payan jawabnya. Dia tidak beriman seperti orang yang tadi, seperti orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Saya lupa dulu. Baca ayatnya dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman pada yang gaib. Kenapa beriman pada yang gaib dulu? Diam lagi tuan-tuan. Karena baru diketahui orang ini beriman atau tidak pada yang gaib lah. Kalau nak beriman pada botol ini, le mineral namanya, ini tidak perlu beriman, antum nampak langsung percaya. Ujian itu ketika tidak nampak. Kalau orang ujian tengok catatan semua, lulus enggak? Iya, tapi coba ujian yang gaib. Enggak bawa catatan, kan gaib tuh. Tahu enggak yang lulus? Beda yang lulus dengan yang enggak lulus. Itulah modelnya. Sekarang Allah beritakan tentang yang gaib. Dirinya gaib, malaikat gaib, Alkitab asal turunnya gaib. Lalu Allah katakan dengan bahasa Arab yang mubin bahwa Al-Quran kalamullah. Ada perkataan Allah, antum bilang enggak? Antum beriman apa tidak? Ini ragu lagi nampaknya. Allah bilang bahwa Al-Quran adalah perkataannya. Lalu antum bilang tidak perkataan Rasul. Antum beriman apa tidak? Kenapa antum tidak beriman? Karena antum tidak jumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti antum beriman pada yang gaib? Tidak, sampai jumpa Allah dulu. Jelas? Makanya orang Yahudi dulu berkatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman padamu sampai kami benar melihat Allah. Nah, orang tadi tidak beriman mana hidayah, mana dalalah, sampai jumpa Allah dulu. Ini orang beriman apa tidak? Tidak. Orang sesat apa orang dapat hidayah? Orang tersesat. Allah sudah tunjukkan jalan hidayah, dan tunjuk jalan sesat. Dia bilang tidak boleh menentukan sesat dan tidak sesat pada hari ini. Berarti dia tersesat apa tidak? Dia tersesat. Allah sudah tunjukkan ini jalan hidayah. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang tadi itu orang yang mendapat hidayah. Berarti selain itu tidak dapat hidayah. Siapa yang tidak dapat hidayah itu? Ini innal ladzina kafaru. Langsung disebut namanya. Kenapa disebut namanya? Woi, lihat ya Syekh. Ini perlu belajar tafsir lagi kita nampaknya. Antum belum terlalu cepat tamat. Antum tidaklah belajar tafsir sama Ustaz. Jadi masalahnya. Ya, jadi kenapa? Orang mukmin disebutkan sharih namanya karena memang iman itu harus terus terang. Saya mukmin, diakui dengan lisan, diamini dengan hati dan nampak dalam amal. Harus ada identitas. Setelah itu orang kafir juga, orang kafir berani tunjukkan. Maka dia bilang innal ladzina kafaru. Ketika bicara tentang orang munafik disebut namanya. Disebut namanya
Coba baca ayatnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sah? Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada namanya? Tidak ada namanya. Apa sebab? Orangnya sembunyi-sembunyi. Di depan orang Islam, amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia tidak beriman. Kalau dia beriman, tidak mungkin dia bilang yang salah benar, yang benar salah, yang sesat lurus, yang lurus sesat. Tidak mungkin. Dia harus pilih antara ini ikut Nabi benar, ini ikut wali yang menentang Nabi salah. Kalau tidak bisa mengatakan itu, berarti dia tidak jelas identitasnya. Makanya kalau dia tidak jelas identitasnya, masuk golongan mana? Yang tak berani menunjukkan jati dirinya. Dikatakan beriman, iya, amanna billahi wal yawmil akhir. Allah nafikan wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sebenarnya mereka yang tertipu. Wa hum la yash'urun, mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau ditanyakan, Pak, jangan merusak-rusak agama, jangan berbuat kerusakan permukaan bumi, jawabannya apa? Innama nahnu muslihun, justru kami yang perbaiki agama, Anda yang perlu dicerahkan. Ya, Anda yang perlu pencerahan. Kalian agamanya saklit sekali, agama kalian ini agama ortodoks sekali, harus Protestan kita. Ya, harus ada pencerahan, pemikiran jangan terlalu kolot dan sebagainya. Gunakan sedikit otak itu, kan begitu lagi, harus sesuai dengan logika dan sebagainya. Pak, itu merusak itu. Iblis lebih dulu menggunakan logika, sesat dia. Abu Jahal menggunakan logika, sesat dia. Fir'aun menggunakan logika, sesat dia. Namrud menggunakan logika, sesat dia. Orang jahiliyah menggunakan logika menentang wahyu, sesat dia. Adam alaihissalam awalnya menggunakan logika, kan diajak oleh iblis bermain logika. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Coba bayangkan, pandai iblis merayu, saya ini lebih tua dari kamu berdua, jadi berita-berita yang tidak sampai ke kalian saya sudah tahu melalui pemikiran. Melalui pemikiran. Allah tak melarang kalian mendekati pohon itu kecuali karena Allah tak ingin kalian kekal di surga. Mau bukti enggak? Ada bukti empirisnya. Ada alasan akademisnya apa? Kan Allah kan sudah sebutkan dulu ke malaikat. Ingat Adam, kamu belum lahir waktu itu, belum diciptakan. Inni ja'ilun, sambung ayatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini terjadi setelah Adam diciptakan atau sebelum? Sebelum. Makanya dimainkan logika Adam oleh iblis. Apalagi ada Hawa di situ. Nah, bercampurlah logika dengan perasaan. Iya bulaunya. Iya pula ya. Daripada kita dikeluarkan ke bumi kan jauh tuh. Lebih baik kita makan makan buah pohon khuldi, pohon keabadian ini. Akhirnya mereka makanlah itu akhirnya, karena ikut logika lagi. Oleh itu ikhwani billah, ingat sesungguhnya logika yang diperturutkan inilah selalu menjadi sumber kesesatan di sepanjang zaman. Logika yang diperturutkan bukan bermakna tidak berlogika, jangan salah paham. Bukan makna yang tidak berlogika, tidak. Logika yang mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka logika inilah yang membuat kita tersesat sepanjang sejarah umat manusia.
Jelas? Enggak jolel ya? Jelas suaranya? Jelas, taib. Kaum muslimin. Kita lanjutkan. Hah? Jadi Allah telah memisahkan ini jalan orang beriman, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai wa ulaika humul muflihun. Ini jalan orang yang menentang, kafir terang-terangan. Ini jalannya. Ini jalan orang yang pura-pura beriman tetapi ternyata tidak beriman, kaum munafikin. Dan kaum munafikin lebih banyak sifatnya. Jadi yang bersama orang kafir dia, bersama orang beriman seolah-olah beriman dia, ini namanya munafikin, zul wajhain, dunia punya dua wajah. Bersenang-senang sama orang non muslim dan sempit hatinya bersama orang Islam. Baik kaum muslim. Kita buka semuanya itu satu-satu aja. Ya, secukupnya aja ya biar menjadi bukti. Orang-orang Yahudi dulu ingin mengklaim kalau kalian nak dapat hidayah, ikut cara kami. Ikut cara kami. Berarti orang Yahudi dan Nasrani dalam pikiran dan perasaan mereka sesat atau tidak? Hah? Siapa yang tersesat? Antum, kita ini. Kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Tidak apa-apa, itu urusan mereka nak mengatakan kita domba. Kan tak masalah kan? Kecuali dia khutbah di sini dalam masjid, wahai domba-domba yang tersesat. Ayolah, kita gundulin dia kalau di sini. Tapi kalau di gereja silakan, sebagaimana kita juga di sini ada kebebasan kita untuk menyampaikan apa yang kita yakini. Betul? Jelas? Nah, antum tersesat menurut mereka atau tidak? Baik, terus antum tidak berani bilang mereka sesat. Makanya ada orang bela-belain Syiah. Ya, orang akademisi juga dia bilang, masa kita sesatkan orang Syiah, kan orang Islam juga itu. Kalau kita katakan orang ini karena dia tidak tahu mana yang harus diyakini. Orang tidak tahu mana yang harus diyakini, perlu diikuti. Dia tidak yakin. Syiah yang mengatakan selain mereka adalah sesat, kan menurut mereka selain mereka sesat. Terus antum betulkan dia, berarti antum sesat apa tidak? Sesat kecuali antum Syiah. Kecuali antum Syiah. Makanya kadang-kadang orang kalau memperturutkan akalnya seperti orang kehilangan akal. Jadi orang tidak berakal. Oleh sebab itu, akal gunakan mengikuti koridor yang telah ditentukan. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan seperti Allah ceritakan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, kalian supaya dapat petunjuk jadilah Yahudi atau Nasrani. Mafhumnya, kalau antum tak masuk agama Yahudi, tak masuk agama Nasrani, antum tersesat, maka antum kami panggil domba-domba yang tersesat. Nikmatilah panggilan itu. Nah, domba-domba yang tersesat. Jelas? Jadi mereka berusaha membawa hidayah untuk kita. Sebab dalam keyakinan mereka kita orang-orang yang tersesat. Nah, gimana Ustaz? Ikut kita? Hah? Ikut kita? Antum betul sesat atau tidak? Makanya orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Cari di dunia, Pak, Bapak tersesat Pak, katanya. Saya sudah nawaitu dari awal tersesat. Tidak ada. Semua orang tidak tahu dia tersesat. Di mana antum tahu sesat? Yang maha memiliki ilmu itu. Siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah yang jawabkan, qul, katakan hai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Yang benar, kalau kalian nak ikut hidayah, ikut agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanifan, bertauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan tak pernah Ibrahim masuk golongan orang musyrik. Kalau kalian Yahudi Nasrani, musyrik apa tidak? Ya musyrikun. Yahudi bilang Uzair anak Allah, musyrik. Nasrani bilang Isa anak Allah, Maryam istri Allah, musyrik. Ibrahim seperti itu? Ya enggak. Maka Allah yang bilang
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Jadi kami beriman pada semuanya, yang turun kepada Ibrahim, yang diberikan kepada Ismail, yang diberikan kepada Ishak, berikan pada Yakub, yang turun kepada Musa, Nabi Isa dan para nabi yang lain, semua kami beriman. Tidak kami beda-bedakan. Dalam prinsip iman semuanya adalah pada utusan Allah. Tidak ada syirik kami terhadap mereka. Dan ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kami semuanya adalah orang Islam. Jadi agama sesungguhnya di sisi Allah adalah Islam. Baik. Nah, Allah tekankan lagi, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian wahai sahabat, tentu kan yang hidup Nabi itu, nama Nabi sahabat kan? Beriman seperti kalian para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Mafhumnya? Apa mafhumnya? Siapa yang berimannya tidak seperti mereka para sahabat, berarti tersesat. Makanya siapapun yang beramal keluar daripada ijma'nya para sahabat Nabi SAW, kita tanyakan, kalian berimannya seperti sahabat atau bukan? Gitu. Oh enggak, kita kan bebas. Ya memang jalan tersesat itu bebas memang. Tapi kalau jalan yang ini rekomendasinya. Kalau masuk jalan Nabi ada izinnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah katakan faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Andainya mereka berpaling, mereka sebenarnya dalam perbantahan yang dahsyat. Makanya kita semakin banyak kita merubah agama ini, semakin banyak perselisihan di antara kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Saya sudahi dengan ayat yang lain yang juga membedakan antara al-haq dengan batil, sesat dengan hidayah. Man yuridil faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam. Menerima Islam bukan menerima namanya. Kalau orang menerima namanya cukup syahadatain selesai. Tapi menerima apa yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Ini dia menerima Islam iya, tapi Islam Nusantara. Menerima Islam iya, tapi Islam jemaah saya. Menerima Islam iya, tapi Islam menurut orang kampung saya. Islam menurut mazhab saya, menurut budaya saya. Tidak. Al-Islam bil alif wal lam lil ahdi zihni, Islam yang dulu diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa may yurid ayyudhillahu, siapa yang Allah ingin dia sesat, maka yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama, maka dadanya akan sesak seperti orang sedang mendaki ke tempat yang tinggi. Ya, kalau orang menengok orang mengamalkan Islam sesak napasnya, berarti dia ingin jalan kesesatan. Tapi lapang dada melihat orang menyimpang, berarti dia punya penyimpangan. Membela aliran sesat berarti juga termasuk aliran sesat. Sesama aliran sesat tak boleh saling menyesatkan. Jadi oleh itu kaum muslimin, kesimpulannya untuk mendeteksi aliran sesat itu sebenarnya bila kita kenal kebenaran, kenal hidayah, maka kita akan tahu mana jalan yang sesat. Tapi kalau bermain-mainnya selalu di ruang-ruang dan zona berbahaya itu, maka kita tidak akan pernah tahu mana jalan yang tersesat itu. Maka Nabi SAW berikan patokan untuk mengetahui bahwa kita tidak menyimpang,
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, kalau sudah banyak ikhtilaf, kembali kepada sunnahku dan sunnah para khulafa. Pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Habis itu ikhtilaf tadi pasti akan mempunyai produk. Bisa produknya sunnah kalau berdalil, bisa produknya bid'ah kalau tanpa. Kalau sunnah berdalil, kalau bid'ah, lawannya malah lawan sunnah itu tidak berdalil. Nah, ada dalil Ustaz, tapi dalil orang dipakai untuk kita, baju orang pakai untuk kita, boleh? Enggak. Ini panjang lagi kaji nanti. Awak nak selesai sebenarnya, tapi untuk saya nak menutup dengan ini, tapi panjang lagi nanti. Saya ulang kembali. Nabi mengabarkan terjadi ikhtilaf yang banyak. Apa yang menyebut orang ikhtilaf? Karena banyak pendapat. Sah? Ketika banyak silang pendapat, maka kembali ke mana? Ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu ada berapa? Ulang kaji lagi, ada 3. Sunnah perkataannya, sunnah perbuatannya, sunnah persetujuannya atau takrirnya. Ada di salah satu ketiganya berarti sunnah. Kalau tidak berarti bukan sunnah. Jelas? Baik. Kembali ke sunnahnya dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguh. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Karena gigi depan ditarik orang, gigi geraham dah kokoh di dalam. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Apa makna iyyakum? Ijtanibu, jauhi hal-hal perkara-perkara baru. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah. Sebab yang diada-adakan itu semuanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berarti bisa tidak membedakan dhalalah dengan huda? Bisa. Ikut sunnah dapat hidayah. Kalau ikut bid'ah dapat saya ulang lagi. Kalau ikut sunnah dapat hidayah. Kalau ikut bid'ah dapat dhalalah. Dapat dalalah. Ustaz, tidak semua bid'ah itu dalalah. Atau ikut apa itu? Ikut dalil atau ikut perasaan? Ikut pemikiran. Ikut pikiran dan perasaan. Kita disuruh ikut pikiran dan perasaan atau mengikuti dalil? Ikuti dalil. Oh, semua berdalil Ustaz. Memang sebuah subuhat pasti ada dalilnya. Semua subuhat mesti ada dalilnya. Kalau tidak subuhat namanya. Semua subuhat mesti ada dalilnya. Cuman di dalam dalil itu terdapat dalil untuk atau hujjah untuk membatalkan syubhat tersebut. Mau jelaskan sekarang? Tidak usah, nanti panjang lagi cerita kita. Jadi intinya bahwa kesesatan itu sangat jelas bagi orang yang tahu kebenaran, yang tahu petunjuk. Nah, petunjuk itu di mana didapat? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah? Tundukkan rasa dan pikiran kita pada keduanya. Jangan tundukkan keduanya pada rasa dan pikiran kita. Karena ilmu pikiran kira-kira dan rasa-rasa itulah yang selalu membuat umat tersesat di sepanjang masa. Ilmu pikiran dan rasa-rasa itulah yang membuat umat tersesat sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal tersebut dan sehingga kita tempatkan semua pada tempatnya. Karena para ulama menyebut bahwa akal itu adalah seperti bejana, tempat menampung ilmu yang datang dari wahyu. Bila bejananya bersih, maka airnya, ilmunya akan bersih.
Tetapi kalau bejananya banyak berisi, kotoran-kotoran pemikiran timur dan barat, utara dan selatan, maka wahyu itu tidak akan bersih keluarnya, mesti terkontaminasi. Oleh sebab itu, maka bersihkan akal kita, pikiran kita, perasaan kita dari segala ketergantungan dengan subuhat-subuhat yang ada. Dengan demikian maka iman kita akan bercahaya terang benderang di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disinilah kita